Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat soal dengan menggunakan Google Form. Yang harus kita perhatikan yang pertama adalah laptop kita sudah terbuka email. Karena dari email kita bukanya. Kita membuat soal dengan email, kemudian ini sudah terbuka email saya. Kemudian kita buka Drive. Bapak Ibu, kita buka Drive. Kemudian bisa juga dari pencarian dengan Google, kita ketik aja Google Form. Tapi pastikan dulu bahwa laptop kita itu sudah terbuka emailnya. Nah, dari sini saya akan membukanya dari Drive. Kemudian ini saya tambah. Ya, di sini ada Google Form. Kita klik. Oke, sudah. Nah, ini dia Google Form kita. Nah, yang pertama yang harus kita buat adalah membuat judul dari ujian kita apa. Di sini akan saya contohkan adalah ujian sekolah SMA 1 Serbajadi. Nah, ini juga kita klik Bapak Ibu di sini. Langsung kita klik, langsung berpindah dia. Deskripsinya apa? Misalnya bidang studi ekonomi, contoh ya Bapak Ibu, bidang studi ekonomi. Kemudian gurunya adalah saya. Contoh. Kemudian supaya kerahasiaan dari ujian kita terjaga, maka Google Form kita ini kita lengkapi dengan password atau token. Nah, di sini kita buat password atau token supaya nanti anak-anak tidak bisa mengaksesnya tanpa tahu password atau token yang kita berikan. Nah, di sini pilihannya kita buat adalah jawaban singkat. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu wajib diisi karena tanpa token atau password dia tidak bisa membuka soal kita. Nah, di sini ada di pojok kanan bawah ini centang 3, kita klik deskripsinya dulu yang pertama. Di sini misalnya kita buat adalah masukkan token atau password yang diberikan Bapak Ibu guru, yang diberikan Bapak Ibu pengawas. Kemudian Bapak Ibu kita klik lagi yang pojok bawah tadi yang titik 3, ini ada validasi respon. Ini kita klik. Nah, ini untuk membuat apakah password kita itu berbentuk angka. Ini pilihan ya Bapak Ibu, terserah. Contohnya saya buat dalam bentuk teks aja. Ini teks saya klik, atau angka juga boleh, terserah. Saya klik teks. Kemudian teksnya apa? Contohnya saya buat adalah password. Contoh ya, password. Nah, ini nanti untuk membukanya ini mereka harus mengetikkan password. Apabila mereka mengetik kata yang lain, maka kita buat teks kesalahannya. Misalnya password kurang tepat, tidak tepat, password tidak tepat, atau salah, password salah ya, password salah. Masukkan password yang benar. Oke, ini juga tadi sudah wajib diisi. Kemudian yang berikutnya adalah kita masukkan lembar yang kedua. Ini lembar pertama Bapak Ibu, kita masukkan lembar yang kedua. Nah, ini tampilannya nanti kita lihat pada sesi yang berikutnya. Untuk bagian yang kedua kita masukkan adalah identitas siswa. Nah, di sini kita tinggal apa identitas yang mau kita isi, apakah nama, nomor peserta atau kelas. Kemudian di sini ini untuk adalah untuk menambah. Nah, Bapak Ibu, ini untuk menambah. Kemudian ini misalnya adalah nama siswa atau nama peserta ujian. Kemudian bentuk jawabannya itu Bapak Ibu di sini kita pilih. Apakah dia jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang atau drop down, atau pakai upload file. Nah, misalnya di sini adalah jawaban singkat, kita klik. Kemudian juga wajib diisi ya Bapak Ibu. Nah, itu seperti itu. Nah, ini untuk menambah pertanyaan. Untuk nomor ujian dan sebagainya. Kemudian ini import pertanyaan, ini tambahkan judul, ini untuk menyisipkan gambar, ini untuk menyisipkan video, ini untuk menambah bagian. Oke, identitas siswa Bapak Ibu silakan tambahkan dengan yang lain. Kemudian saya masukkan untuk lembar berikutnya adalah untuk soal. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk soal ini tadi jangan lupa ya Bapak Ibu, untuk identitas ini wajib diisi
karena tanpa memasukkan identitas dia tidak bisa membuka soal. Nah, ini adalah soal ujian kita. Apakah bidang studi, misalnya di sini saya buat adalah ekonomi. Kemudian deskripsinya adalah pilihlah jawaban yang paling benar. Nah, yang paling benar. Oke. Nah, ini adalah bagian ketiga. Kemudian untuk menambahkan pertanyaan Bapak Ibu, ini kita klik tanda tambahkan pertanyaan ini ya. Nah, masuklah kita ke pertanyaan. Nomor 1 apa? Kemudian karena kita pilihan berganda, maka di sini kita pilih adalah pilihan berganda. Misalnya pertanyaannya adalah nomor 1, bidang akuntansi. Contoh ya Bapak Ibu, bidang akuntansi. Kemudian optionnya, masukkanlah optionnya apa yang A, next B, C, dan seterusnya sampai E ya. C, E. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu, ini sudah, nanti terserah, tambahkanlah sampai berapa soal yang kita inginkan. Nah, yang paling penting ini harus kita ubah setelannya. Setelannya berada di pojok atas ini ya. Ini seperti gerigi, kita klik. Ini kita harus ubah menjadi kuis. Supaya apa? Supaya poinnya langsung kita ketahui begitu dia menjawab, memberikan tanggapan. Klik jadikan kuis, segera rilis nilai segera setelah pengiriman. Kemudian responden, anak-anak itu apakah dapat melihat pertanyaan yang tidak terjawab? Kalau saya tidak saya centang. Kemudian apakah anak-anak dapat melihat jawaban yang benar? Ini juga tidak saya centang. Karena apa? Apabila satu siswa menjawab, dia bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Ini akan membuat siswa bisa menyontek ya dengan siswa yang sudah menjawab. Nilai poin sengaja saya tunjukkan supaya anak-anak tahu berapa poin yang didapat. Kita simpan. Oke. Nah, jangan lupa mengirim. Kita klik kirim. Kita kirimnya melalui tautan aja Bapak Ibu. Nih, klik. Masuk, ini kan panjang. Inilah nanti yang akan kita kirimkan ke anak-anak, perpendek. Ada cara yang lain juga membuat tautannya ini supaya lebih gampang diingat, bisa menggunakan bit.ly atau yang lainnya. Tapi dalam hal ini masih saya buat memperpendek aja, langsung disalin Bapak Ibu. Nah, inilah nanti yang kita salin ke WhatsApp kita. Kemudian anak-anak nanti tinggal mengklik, langsung bisa terlihat. Ini adalah tampilannya nanti yang bisa dilihat sama anak-anak nih. Inilah. Jadi misalnya saya isi tokennya tadi adalah password ya. Oke, baru berikutnya. Maaf salah, ini tadi P-nya agak besar ya. P-nya besar sepertinya. Oke, next. Iya, kita masukkan namanya. Misalnya namanya adalah Sasmita. Berikutnya. Nah, seperti itulah Bapak Ibu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, yang berikutnya adalah membuat kunci jawaban. Jangan lupa. Nah, ini tadi sudah kita ubah setelannya menjadi kuis ya Bapak Ibu. Di setelan ini sudah diubah menjadi kuis. Ini dia. Nah, setelah ini kita harus membuat kunci jawaban. Supaya apa? Supaya saat anak-anak menjawab pertanyaan, mereka otomatis dapat melihat nilai yang mereka dapatkan dan mana yang salah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, caranya adalah kita klik di kunci jawaban. Klik kunci jawaban. Nah, apa jawaban yang benar? Misalnya adalah A. Kita centang di A. Kemudian buat poin. Berapa poin dia untuk satu pertanyaan? Misalnya adalah 5. Oke. Klik selesai. Nanti Bapak Ibu poin maksimal adalah 100. Jadi berapapun yang dia jawab langsung kelihatan nilainya ya Bapak Ibu. Kita tidak lagi repot untuk mengoreksi lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.